Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Mustafa dengan NIM 231102440004. Kali ini saya akan menganalisis kestabilan lereng untuk menyelesaikan tugas UAS praktikum geologi teknik. Nah, pertama-tama kita udah ada bahannya. Nah, langsung saja kita klik ke analisis project setting terlebih dahulu. Untuk material, kita ganti ke kanan ke kiri dari right to left, dan data outputnya material 20, support 20. Nah, kita ke metov dan ini bioshape-nya kita aktifkan, dan juga jandu reliefnya kita aktifkan juga. Nah, kita klik file, kita import ke TextF. Nah, ini kita kliknya ke external boarding. Nah, ini kan ada beberapa file yang ori, terus turun 5, turun 20, dan turun 10. Kita add-nya yang ori, baru kita open. Nah, ini dia datanya. Lalu kita klik file, kita import. Setelah itu kita add materi boarding, kita sesuaikan karena kita kliknya yang ori. Nah, kita pilih ori juga. Nah, seperti inilah teman-teman. Nah, baik, sudah, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Nah, jadi kita save jadi tugas 1 ya. Nah, kemudian setelah itu kita save. Nah, ini dia mungkin hasilnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ubah materialnya ini sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Nah, kita klik properties, kita klik bagian define material. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan yang saya kasih lihat ini nih. Nah, kita langsung saja kita ganti menjadi topsoil. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Nah, kita ganti warna oranye. Setelah itu kita ubah ininya menjadi 17. Nah, ini juga diubah. Nah, ininya kita ubah. Nah, setelah itu kita klik ini, kita ganti menjadi gelston. Nah, kita ubah juga warnanya. Nah, setelah itu sama juga kita ubah lagi. Ya, kurang lebih kita ubah jadi bagian ininya ya. Nah, mungkin ini kita ubah sedikit ya. Nah, kita klik ini selanjutnya, kita ganti menjadi siltstone. Nah, setelah itu mungkin tahapannya sama saja ya, kita ganti warnanya. Nah, kita ubah ininya, kita rubah lagi juga ininya. Nah, kita rubah lagi ininya. Nah, mungkin ya ini yang betul. Nah, mungkin material 4 ini kita ubah namanya menjadi clay sand. Nah, selanjutnya mungkin sama saja, kita ganti lagi, kita rubah ininya. Nah, ini juga kita rubah. Ini juga kita rubah. Nah, sekarang kita masuk ke material 5. Nah, kita ganti namanya menjadi keleasan. Nah, kita ubah juga warnanya. Material 7 kita ubah menjadi coal. Nah, kita ubah seperti biasa, kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian kita ubah juga yang ini. Nah, mungkin ini salah ya. Nah, mungkin kita betulkan, kita ubah. Ini juga kita ubah. Nah, setelah itu kita ubah warnanya menjadi hitam dan kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu properties. Kemudian kita ubah warnanya sesuai ya. Nah, ini kita ubah menjadi claystone. Nah, yang kedua kita ubah jadi siltstone. Oke. Yang ketiga menjadi clay sand. Nah, ini claystone. Nah,
kita sesuaikan lagi, dan yang terakhir menjadi cold. Nah, setelah itu kita geser lagi ke sini, kita ubah lagi ya. Nah, ini kita ubah lagi, kita sesuaikan. Nah, dan yang terakhir kita ubah lagi yang ini ya. Nah, dapat kita lihat kita sudah ubah semua warnanya di sini, kita sudah sesuaikan. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita buatkan dokumen baru, kita add yang telah di bagian turun 5. Lakukan hal yang sama ya, seperti hal yang tadi kita klik. Nah, kita klik import, kita pilih turun 5. Oke, baik, jadi kita sudah selesai ya, kita import dari tugas ori turun 5, turun 10, dan turun 20. Nah, selanjutnya kita lakukan surface dengan cara kita masuk ke auto grid, lalu kita klik OK, lalu klik compute, lalu kita interpret. Nah, seperti inilah. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama, kita surface, auto grid, terus OK, kita compute. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke tugas 3, ke properties. Nah, kita suppress, auto grid, kita OK. Lalu kita compute. Nah, ini hasilnya. Nah, kita masuk ke tugas 4. Nah, kita ke surface, ke grid. Nah, kita OK, kita compute. Nah, ini lagi hasilnya. Nah, jadi ini ya teman-teman, dari 4 tugas tadi. Nah, kemudian yang ini kita klik delete. Nah, grid langsung saja. Nah, terus di OK, kita compute. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari 4 data yang telah kita lakukan interpretasi ya tadi itu ya teman-teman. Nah, ini analisis lereng yang ori, kita dapatkan fs 2,2 yang berarti di sini aman. Nah, lalu kita ke turun 5, fs-nya kita dapatkan 1,7 yang berarti dia masih aman. Dan yang turun 10 juga masih aman, kita dapatkan nilai fs sebesar 1,7. Dan yang ini 1/3 yang berarti sudah di angka sedang ya, masih tidak aman dikarenakan fs yang rendah akan mengakibatkan faktor keamanan itu berkurang, jadi dia bisa terjadi longsor. Nah, jadi kalau kita lihat hubungannya, untuk bagian original ini kan belum ada kita gali sama sekali, maka dari itu ada keselamatan yang masih aman. Untuk tugas 2 dan 3 ini turun 5 dan 10 ini masih aman juga. Namun untuk yang tugas 4 ini dia turunnya 20, maka dari itu sudah tidak terlalu aman. Dia dengan tingkat fs-nya 1,3. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.